Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan teori permintaan yang akan dijelaskan oleh kelompok 4. Nama anggotanya yang pertama yaitu Muhammad Khairuddin, yang kedua Rizna Sari Rizky, yang ketiga Isna Ayu Papestri, dan yang keempat yaitu Dea Putri Syafira. Selanjutnya kita akan langsung ke materi. Selanjutnya yaitu A. Fungsi permintaan pasar. Fungsi permintaan pasar akan sebuah produk menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta dengan semua faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut. Variabel penentu permintaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, variabel strategis, yang kedua variabel konsumen, dan yang ketiga yaitu variabel pesaing. Fungsi umum permintaan yang ditunjukkan dalam persamaan Hi sama dengan A1P ditambah A2Y ditambah A3P ditambah A4C ditambah A5I. B. Kurva permintaan. Kurva permintaan akan suatu produk biasanya dilukiskan dengan menggunakan sebuah grafik dan semua variabel independen di dalam fungsi permintaan tersebut. Di sini adalah contoh hubungan antara harga mobil dengan jumlah yang diminta diasumsikan sebagai berikut. Hi sama dengan A1P ditambah A2Y ditambah A3P ditambah A4C ditambah A5I sama dengan min 3P ditambah 1,5 dikali 17 juta ditambah 0,5 dikali 100 juta ditambah 1500 dikali 3 ditambah 0,05 dikali 100 juta sama dengan min 3P ditambah 25.500 ditambah 5 juta ditambah 4.500 ditambah 5 juta sama dengan 35.504.500 min 3P. Ini adalah persamaan 5.3. Pada persamaan 5.3 sebelumnya, itu kita asumsikan ke gambar 5.1, yaitu kurva permintaan akan mobil. Kita bisa lihat bahwa pada titik vertikalnya yaitu P juta per mobil, dan juga horizontalnya yaitu kuantitas yang diminta juta per tahunnya. Selanjutnya adalah hubungan antara fungsi permintaan dengan kurva permintaan. Pada gambar 5.2, kurva permintaan akan mobil. Selanjutnya adalah penjelasan dari kurva 5.2. Perhatikan pengaruh pergerakan kurva permintaan dari D1 ke D2 ke D3. Pada tingkat harga rata-rata sebesar 8.168 juta per unit, permintaan akan mobil turun dari 11 juta unit menjadi 8 juta unit dan kemudian menjadi 6 juta unit. Dengan cara lain, jika jumlah mobil ditetapkan sebesar 8 juta unit, maka mobil tersebut bisa dijual pada tingkat harga yang lebih rendah, berkisar antara 9.168 juta sampai 733 juta. Jika kurva permintaan tersebut bergeser dari D1 dan D3, akibat dari pergerakan tersebut adalah tingkat permintaan yang lebih rendah pada setiap harga jual. Penyebab pergeseran tersebut disebabkan oleh turunnya pendapatan disposable, kredit yang ketat, kampanye iklan yang kurang agresif, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Baik, selanjutnya adalah hubungan antara permintaan dengan keputusan manajerial. Perusahaan harus mempunyai informasi yang baik dan layak tentang fungsi permintaan akan produknya agar dapat membuat keputusan operasional yang efektif baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Demikian pula halnya perusahaan atau di sini adalah bank, harus mengetahui pengaruh jenis-jenis kredit terhadap permintaan masyarakat untuk memperkirakan keinginan masyarakat akan suatu program kredit yang baru. Selanjutnya, pada poin C, elastisitas. Salah satu derajat kepekaan yang paling sering digunakan dalam analisis permintaan yaitu elastisitas, yang didefinisikan sebagai persentase perubahan kuantitas yang dimana sebagai akibat dari perubahan nilai salah satu variabel yang menentukan permintaan sebesar 1%. Persamaan untuk menghitung elastisitas sebagai berikut. Elastisitas sama dengan persentase perubahan Q per persentase perubahan X sama dengan delta Q atau Q per delta X atau X sama dengan
delta Q per delta X atau X per Q, di mana Q yaitu jumlah barang yang diminta, X yaitu variabel dalam fungsi permintaan, delta yaitu menunjukkan jumlah perubahan variabel tersebut. Elastisitas titik dan busur. Elastisitas titik ini ditentukan melalui perkalian antara turunan parsial fungsi permintaan pada suatu titik tertentu dengan perbandingan X atau Q pada titik tersebut. Rumusnya, EX sama dengan dalam kurung 1 plus X tutup kurung pangkat N sama dengan turunan parsial pada Q per turunan parsial pada X atau X per Q. Elastisitas busur yaitu untuk menghitung elastisitas rata-rata untuk perubahan inkremental relatif besar sebagai lawan dari perubahan marginal. Persamaan elastisitas busur yaitu perubahan Q per rata-rata Q per perubahan X per rata-rata X sama dengan Q min Q1, Q2 min Q1 per dalam kurung Q2 plus Q1 tutup kurung per X2 min X1 per dalam kurung X2 plus X1 tutup kurung sama dengan delta Q per Q2 plus Q1 tutup kurung per delta X per X2 plus X1 tutup kurung sama dengan delta Q per delta X atau X2 plus X1 per Q2 per Q1. Yang selanjutnya untuk poin D, elastisitas harga. Elastisitas harga adalah elastisitas yang menunjukkan derajat kepekaan jumlah produk yang diminta terhadap perubahan harga, ceteris paribus. Dengan menggunakan rumus elastisitas titik, elastisitas harga ini diperoleh dengan cara berikut. Elastisitas harga titik sama dengan EP sama dengan turunan parsial pada Q per turunan parsial pada P atau P per Q, di mana turunan parsial Q atau turunan parsial pada P merupakan turunan parsial dan fungsi permintaan pada P. P dan Q adalah harga dan kuantitas pada sebuah titik pada kurva permintaan. Poin selanjutnya yaitu kasus perkecualian. Elastisitas harga didefinisikan dengan menggunakan pengertian elastisitas titik sebagai turunan parsial dan fungsi permintaan pada harga turunan parsial X terhadap P dikatakan dengan perbandingan P per Q. Maka EP sama dengan turunan parsial Q terhadap P sama dengan P per Q. Karena permintaan seperti yang digambarkan dalam gambar 5.3 tidak berubah pada tingkat harga berapapun, maka turunan parsial Q terhadap P tersebut adalah sama dengan 0. Kemudian yaitu kurva permintaan yang elastis sempurna, EP sama dengan 0, bisa dilihat gambar tersebut dalam video. Selanjutnya yaitu elastisitas pada sebuah kurva permintaan. Sebuah kurva permintaan yang linier, kecuali yang elastis sempurna atau inelastis sempurna, mempunyai elastisitas yang berbeda-beda pada setiap titik kurva pada permintaan tersebut. Dengan kata lain, setiap kurva permintaan yang linier bisa saja elastis untuk beberapa tingkat output yang lainnya. Untuk melihat hal ini, kita perhatikan kembali pengertian elastisitasnya harga titik di bawah ini, yaitu EP sama dengan turunan parsial Q terhadap P sama dengan P per Q. Selanjutnya yaitu hubungan antara elastisitas harga dengan AR, MR, dan juga TR. Kita bisa memperjelas hubungan antara elastisitas harga dengan TR yang dibahas di awal dan menekankan arti pentingnya dalam analisis permintaan dengan menganalisis gambar 5.6 dan tabel 5.2, gambar 5.2a, yang merupakan penggambaran kembali kurva permintaan yang telah ditunjukkan dalam gambar 5.5 dengan penambahan kurva MR-nya. Baik, terima kasih. Kita melanjutkan ke gambar 5.6.
Nah, di gambar 5.6 ini ada hubungan antara elastisitas harga dengan AR, MR, dan TR. Nah, ini di garis vertikal kita bisa lihat itu yaitu satuan harga. Lalu di garis horizontal ini ada kuantitas yang diminta atau unit waktu. Nah, ini ada kisaran elastisitas uniler, kisaran enealitas. Selanjutnya ke tabel 5.2. Hubungan antara elastisitas dengan permintaan. Nah, ini di sini bisa kita lihat di tabelnya mulai dari harga, kualitas, penerimaan total, penerimaan marginal hingga elastisitas. Selanjutnya kita beralih ke slide selanjutnya yaitu elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan adalah koefisien yang menunjukkan sampai di mana besaran perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat perubahan pendapatan dinamakan elastisitas permintaan, pendapatan atau elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan dari permintaan menurut Pepys dan Herge mengukur daya tanggap permintaan terhadap perubahan dalam pendapatan dengan memperhatikan pengaruh skema perubahan lainnya tetap konstan, membiarkan I untuk mewakili pendapatan. Elastisitas titik dari pendapatan didefinisikan sebagai E1 sama dengan presentasi perubahan dalam jumlah atau I dibagi presentasi perubahan dalam pendapatan atau I. Selanjutnya, elastisitas busur pendapatan dari permintaan dirumuskan sebagai E1 sama dengan presentase perubahan dalam jumlah atau I dibagi presentase perubahan dalam pendapatan atau I. Nah, dapat dirumuskan sebagai berikut. Q2 min Q1 atau Q2 plus Q1 dibagi I2 min I1 bagi I2 plus I1. Kita beralih ke slide selanjutnya yaitu berdasarkan angka elastisitas pendapatan maka dapat digolongkan. Nah, ini menjadi ada 3. Yang pertama, E1 kurang dari sama dengan 0 berarti merupakan barang inferior yaitu permintaan produk yang menurun sementara pendapatan meningkat. Contohnya adalah bahan makanan dasar dan perjalanan dengan bis. Yang kedua yaitu E lebih dari 0 kurang dari 1 berarti merupakan barang normal yaitu produk yang permintaan relatif tidak dipengaruhi oleh perubahan pendapatan. Contohnya perlengkapan kebersihan, minuman, dan rokok. Nah, selanjutnya yaitu E lebih dari sama dengan 1 merupakan barang mewah atau produk yang permintaannya secara kuat dipengaruhi oleh perubahan pendapatan. Contohnya mobil, motor, dan perumahan. Baik, sekian materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.